Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, untuk menemani malam minggu teman-teman, kali ini ada kisah pendakian mistis dari Lesmana. Mari kita simak bersama, karena ceritanya cukup seru. Baiklah, tak perlu menunggu lama, teman-teman. Ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lesmana. Biasa dipanggil Mana. Saya lahir dan besar di Tasikmalaya, Kota Resik. Sedari kecil, saya memang sudah sering dibawa ngecamp oleh bapak. Entah itu ke bumi perkemahan, ke danau, ke sungai, ke bukit, atau ke gunung yang berada di sekitar kota. Hobi bapak dari semasa masih muda memang naik gunung. Kurang lebih 24 tahun yang lalu, pertama kalinya saya naik gunung dan ngecamp tanpa dibarengi oleh bapak, tapi bareng sama teman-teman saya. Dan disinilah ceritanya berawal. Minggu subuh di bulan Juni 1996, seperti biasanya saya bersama teman-teman lari pagi keliling komplek. Kebetulan saya memang tinggal di komplek. Judulnya sih lari pagi, tapi realitanya jalan kaki sambil godain cewek yang lari beneran. Sesudah merasa capek, saya dan teman-teman nongkrong-nongkrong manja di pinggir lapangan yang biasa dipakai senam SKJ sama emak-emak geol pada masanya. Sambil nonton emak-emak yang lagi senam, ya maklum lah, pemuda jadul mah kurang hiburan ya, emak-emak aja ditontonin. Sebat dua bat lah, kita sambil ngobrol ngalor ngidul. Sampai pada ide muncak dari saya muncul. Kita naik gunung yuk ah. Celetuk saya ke Hari dan Ricky sambil melempar puntung rokok. Kebetulan itu waktunya libur sekolah. Saya waktu itu masih kelas 2 SMA. Jir, enggak, gue gak berani. Takut, kata Ricky sambil ngelemparin puntung juga. Dan kayaknya Hari pun ragu karena memang mereka belum pernah sama sekali naik ke gunung. Lalu saya bilang, kita naik gunung yang deket aja, yang udah pernah gue daki, bujuk saya. Dan dengan semangat 45, saya terus meyakinkan mereka. Emangnya mau naik ke gunung mana sih man? Tanya Hari. Gue udah 2 kali ke Sawal, Puncak Bongkok sama Puncak Karantenan, tapi gak pernah camping. Ke Sawal aja yuk, Puncak Bongkok yang dekat dari sini aja, ajak saya. Dan tanpa penolakan lagi, akhirnya mereka kebujuk juga. Lalu pulanglah kami untuk meminta izin kepada orang tua masing-masing. Setelah negosiasi yang cukup alot antara saya dan ibu saya, akhirnya mendapatkan restu juga dengan bantuan bapak yang dengan semangat berkobar bak pengacara mendukung saya. Senang banget rasanya ketika ibu mengizinkan. Saking excitednya bapak saya, carrier kesayangannya plus semua perlengkapan gunungnya auto diwariskan kepada saya, termasuk pisau lipat MacGyver kesayangannya. Kalau ada yang nggak tahu siapa MacGyver, silahkan tanya ayah bundanya ya. Lalu tanpa babi bu, langsung saya diajak belanja logistik. Sesudah semuanya beres, saya langsung cus ke telepon umum. Telepon rumah digembok soalnya. Masukin koin gopean, langsung telepon 2 sohib saya. Dan ternyata negosiasi mereka sama orang tuanya masih berlangsung sengit. Yaudah, gue tunggu kabar di rumah aja deh. Ntar kalau udah pasti telepon gue ya, kata saya sambil menutup telepon. Sesampainya rumah, saya cek-cek lagi perlengkapan. Ada kompor, parafin, nesting, lampu petromak. Kalau kata anak zaman now mah, lampu badai. Lalu senter, ponco, lighter, dan kayaknya udah komplit semua. Gak lama, telepon berdering dan ternyata Hari katanya diizinkan, tapi adiknya mau ikut juga. Nah, saat itu di rumah sedang ada 2 sahabat saya.
Mereka adalah Ius dan Iim. Pastilah mereka akan ikut juga. Akhirnya fix rencana pemberangkatan besok Senin jam 8 pagi tujuan Gunung Sawal via Palasari, Cihaurbeti. Start di rumah saya, Perum Cisalak karena dekat. Juga sejalur ke Cihaurbeti. Hari Senin pertengahan bulan Juni 1996, tanggalnya saya lupa tanggal berapa. Berangkatlah kami berenam naik angkot 07 sampai Sindang Kasih. Dari Sindang Kasih, kami memakai ojek sampai Palasari, yaitu kaki Gunung Sawal. Di sebuah warung kami istirahat sejenak, sambil siap-siap pendakian. Mau pada kemana, A? Ribet banget, bawa tas gede segala. Tanya si Teteh pemilik warung. Mau naik ke Sawal, Teh? Jawab si Ius sambil mengambil rokok sebatang. Oh, mau camping? Ih, berani bener. Orang sini aja gak ada yang berani bermalam di Sawal, kecuali orang yang ilmu, yaitu orang yang mencari ilmu kebatinan. Kalau AA ini punya tujuan apa ke Sawal? Tanya si Teteh warung lagi sambil memberikan kopi kepada saya. Main aja, Teh, sambil pengen lihat kota Tasik malam hari di atas gunung, jawab saya. Oh, hati-hati aja ya, A. Nanti di atasnya jangan sampai sompral. Pantangannya jangan dilanggar ya. Didoain sama Teteh kalian baik-baik aja. Jangan lupa berdoa dulu, kata si Teteh warung. Baik, Teh. Terima kasih ya, Teh, jawab kami kompak. Gak terasa jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami siap-siap untuk memulai pendakian. Gak lupa kami berdoa terlebih dahulu. Seusai berdoa, kami langsung pamit kepada Teteh warung dan langsung cabut. Dari warung, kami masih melewati perkebunan penduduk. Gak berapa lama, mulai memasuki hutan dengan berbagai macam flora karena memang Sawal termasuk salah satu wilayah konservasi flora dan faunanya Indonesia. Jadi karakteristiknya sudah pasti rimba. Istilah begitu taunya sekarang-sekarang. Dulu mah mana tahu istilah kayak ginian. Trek mulai kerasa menantang. Ada sedikit tanjakan dengan medan yang penuh dengan belukar dan akar. Dulu pada tahun 90-an, Gunung Sawal belum punya jalur pendakian resmi. Ditambah cuaca di bulan Juni yang lagi panas-panasnya karena nggak ada hujan. Debu-debu auto berterbangan. Kami masih berjalan santai sambil bercanda ketawa ketiwi. Walaupun sudah pada ngos-ngosan. Ya, maklumlah amatiran semua. Ditambah nafas bercampur nikotin yang lumayan bikin nyesek. Nggak kerasa kurang lebih 2 jam pendakian sudah kami lewati. Trek yang lumayan berat untuk saya, juga teman-teman yang memang belum pernah sama sekali muncak, membuat kami semua cukup hening dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Ternyata di depan jalur yang kami lewati ada mata air yang sangat jernih. Sekarang menjadi pos 3, membentuk kubangan dan mengalirkan airnya persis ke semacam aliran air yang kecil di sebelah kiri kami. Sebelumnya kami tidak melihat ada aliran sungai kecil di sekitar jalan karena tertutup tingginya belukar dan semak-semak. Kami semua girang banget, seperti emak-emak yang lagi tiktokan di like sama mantannya. Rehat dulu sini bro, bentaran, kata saya sambil mengambil air dan membasuh muka di mata air itu. Lalu minum sepuasnya. Jorok lu, air mentah diminum, si Iim teriak sambil menepuk pundak saya. Air gunung bersilur, timpal saya sembari tertawa. Akhirnya Iim juga minum, malah banyak banget. Saya kemudian mengeluarkan alat masak, menyalain parafin, lalu masak air biar matang. Sesudah air mendidih, saya pun menyeduh kopi untuk kami berenam, lalu mengeluarkan roti sama madu buat temennya kopi. Sambil istirahat, kami mulai berkicau lagi. Dan tanpa sengaja, Ius keceplosan ngomongnya. Kalau dulunya, di sini itu tempat pembantaian gerombolan DITII oleh pasukan Siliwangi dibantu rakyat dengan sandi operasi pagar betis. Tapi kebenaran info itu entah valid atau enggak ya, saya juga nggak tahu. Cuman rumornya sih memang seperti itu. Wah, banyak yang gentayangan hantunya, celetuk si Ricky sambil menghembuskan asap rokok ke atas. Hus, jago omongan, ingat kita di gunung woi, teriak saya. Omongan saya seakan menyadarkan Ricky yang langsung pucat sambil mengangkat tangannya seperti orang yang minta maaf. Punten, punten.
lirih Ricky. "Ah, santai aja bos, itu kan cuma mitos," kata Iim sambil nyengir seakan ngeledek. Udah, mending kita buru-buru beresin yuk. Udah cukup istirahatnya. Kita lanjut lagi," kata saya sambil membereskan nesting sama peralatan masak yang tadi dipakai. Sebenarnya perasaan saya sudah mulai gak enak setelah obrolan barusan, karena tiba-tiba angin berhembus kencang banget. Tapi saya pendam sendiri dan mencoba menepis pikiran yang aneh-aneh itu. Setelah beres, kami mulai berjalan lagi dan posisinya Ius berada di paling depan. Lalu ada Rosa, adiknya Hari, diikuti Hari, Iki, Iim, terakhir sebagai sweeper ada saya. Trek pun semakin sadis, walaupun tidak sesadis tanjakan Bapak Terenya Ciremai atau tanjakan setannya Gunung Gede. Mungkin ini mah tanjakan anak Terenya kali ya, makanya ketika nanjak serasa dianiaya. Setelah perjalanan dari mata air tadi, kami melihat ada seperti kebun atau hutan bambu tepatnya. Sebenarnya saya sempat sedikit heran, kenapa di ketinggian seperti ini ada tumbuh pohon bambu. Tapi bodo amat lah, kata saya dalam hati. Tanpa sengaja mata saya melirik ke suatu arah. Di sana ada sosok bapak tua yang berdiri di dekat pohon bambu paling depan. Pakaiannya serba hitam ala-ala petani zaman dulu. Di kepalanya bertengger topi caping atau khas petani zaman dulu. Matanya memandang tajam menyiratkan kemarahan. Tiba-tiba dia mengangkat tongkatnya sambil teriak, Pergi kalian semua!" Astagfirullahaladzim. Spontan saya istighfar. Auto membuat yang lainnya menoleh ke belakang. "Aya naon man?" tanya si Iim keheranan. Sepertinya mereka tidak melihat atau mendengar si kakek tua yang barusan teriak-teriak. Ketika saya melihat lagi ke belakang, kakek tersebut sudah gak ada, hilang tanpa jejak. Asli, perasaan saya sebenarnya campur aduk antara kaget, heran, ngeri, pengen pipis. Wah, pokoknya komplit deh. Cuma terpaksa saya tahan dan pura-pura gak ada apa-apa. Itu karena gengsi saya dan saya pun tidak mau dicengin sebagai penakut. Maklumlah, jiwa bocah. "Gak apa-apa, cuman kesandung akar kok," kata saya berbohong. "Hati-hati dong man, jangan meleng cari cewek, gak bakalan ada di sini mah," celoteh si Ricky. "Udah, gak usah dibahas, ayo lanjut," potong saya. Lalu lanjutlah pendakian kami. Setelah melewati hutan bambu tadi, medan semakin terjal, tapi puncak sudah terlihat. Kami pun makin semangat melangkahkan kaki-kaki yang sudah pada protes minta diistirahatkan. Akhirnya, setelah pendakian selama 4 jam, sampai juga kami di puncak. Rasa puas dan bahagia karena sampai di puncak membuat saya melupakan sejenak perasaan khawatir dan takut dengan kejadian tadi. "Im, Yus, bantu gua pasang tenda. Hari, bikin parit ya. Ricky, lu sama Ocha cari kayu bakar buat bikin api unggun nanti malam." Saya pun mulai membagi-bagi tugas. Gak lama kemudian, tenda pun beres dan mulailah saya menyusun karir kami di dalam biar gak makan ruang. Setelah itu saya mulai mengeluarkan alat masak dan beras. Rencananya saya mau ngeliwet buat makan sore nanti. Jam sudah bergulir di angka 3 lebih sedikit. Masakan pun beres semua. Nasi liwet, asin peda, sambelnya bekal dari rumah, lalapnya dapat minta dari si teteh warung yang di bawah. Lalu makanlah kami semua. Ketika sedang makan, si Ius ngomong, asin banget nasi liwetnya. Udah memakannya sama asin peda." Dan kalian tahu nggak, sebenarnya kata asin itu adalah salah satu kata yang dilarang diucapkan di Gunung Sawal atau merupakan pantangan. "Yus, omongan lu tuh, kalau emang lu nggak percaya juga nggak usah diucapin Yus. Bisa nggak lu hormatin kebiasaan orang sini?" Aslinya saya marah banget karena memang takut ada kejadian apa-apa. Dan benar saja, tiba-tiba langit menjadi mendung, angin semakin kencang, dan gak lama kemudian hujan pun mulai berjatuhan. "Wah, hujan, beresin makanannya, di dalam tenda aja yuk kita," kata saya. Saya pun buru-buru mengeluarkan ponco untuk melindungi tenda. Saya juga memasukkan sebagian ranting ke tenda biar gak kena hujan.
Gak lama kemudian, hujan pun turun dengan derasnya. Dibarengi angin kencang, petir saling sambar, dan anehnya lagi, walaupun hujan deras, kabut turun sangat pekat dan tebal sekali, sehingga membuat puncak Bongkok serasa dingin dan mencekam. Hujan semakin deras dan angin semakin kencang. Kami berenam di dalam tenda berkumpul ketakutan, saling pegangan sambil terus berdoa. Jam 8 malam, hujan pun reda. Tak lama kemudian, hujan berhenti, kabut menghilang tiba-tiba. Suasana seperti tidak pernah terjadi badai di sini. Kami pun keluar tenda untuk menghangatkan badan. Untungnya, tadi rantai kering sempat saya amankan jadi nggak kebasahan. Saya pun membuat api unggun dan menyalakan parafin di kompor untuk membuat makan malam dan membuat kopi. Suasana sudah nggak sesantai tadi siang. Kami pun nggak banyak ngobrol, apalagi bercanda seperti tadi siang. "Besok kita turun," kata saya singkat. Semua spontan langsung mengiyakan. Tiba-tiba, teror pun dimulai. Kami mencium aroma kemenyan santer banget. Samar-samar, kami mendengar suara seperti tongkat dan kaki diseret. Kami saling pandang. Posisi kami waktu itu mengelilingi api unggun. Suara kaki diseret semakin jelas, seperti berasal di belakang tenda kami yang memang banyak sekali belukar dan pohon-pohon khas puncak. Kami semakin saling mendekat dan merapat tanpa ada satupun yang bicara. Hanya raut ketakutan di wajah kami yang nampak malam itu. Deheman berat yang sepertinya keluar dari suara laki-laki jelas sekali terdengar, yang membuat kami semua sontak masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda, kami semua sangat ketakutan. Rosa pun mulai menangis, karena memang Rosa masih SMP kelas 3 waktu itu. Hari dan Ricky kelihatan banget ketakutan. Iim sama Ius pun yang asalnya selalu ngomong sembarangan, dia membisu. Saya yakin mereka pun sama takutnya, apalagi saya, karena saya juga yakin suara deheman tadi sama persis seperti suara si kakek bercaping yang siang tadi saya lihat di hutan bambu. Samar-samar terdengar ciap-ciap anak ayam. Makin lama semakin jelas, seperti berada di atas tenda kami. Kami di dalam tenda gak ada yang berani bicara. Kami semua membaca ayat-ayat suci yang kami bisa. Semakin lama, semakin riuh suara di luar tenda. Ada yang tertawa cekikikan, ada suara cewek menangis, ada suara kayak orang lagi menyeret sesuatu. Dan itu berlangsung serasa lama sekali. Sampai akhirnya kayak ada suara auman dari kejauhan. Anehnya, setelah suara auman itu, lambat laun segala macam suara yang tadi terdengar secara perlahan mulai hilang, sampai hilang sama sekali. Kami mulai merasa lega, berharap semua teror ini segera berakhir. Sialnya, saya baru ingat, peralatan masak dan peralatan makan masih di luar. Api unggun pun sudah mulai meredup. "Har, Ki, antar gua yuk, barisin peralatan sama nambahin kayu biar apinya kagak padam," pinta saya ke Harry dan Ricky. "Gak mau ah," mereka kompak menjawab. "Ayo atuh, kalau gak diberesin takutnya ngundang binatang datang. Apinya jangan sampai padam," kata saya. "Mendingan binatang yang datang daripada yang barusan." "Hi, kayaknya udah pada pergi, Har. Ayo atuh, antarlah," kata saya sambil menarik-narik si Harry. "Udah, ayo gue bantuin," sahut Ius sambil nyelempangin sarungnya. Saya dan Ius perlahan keluar dari tenda dengan perasaan ngeri-ngeri gimana gitu. Tanpa melihat kemana-mana, hanya fokus sama peralatan yang berantakan di depan tenda segera kami bereskan. Lalu saya mengutin kayu kering buat nambah api unggun biar gak padam. Ketika saya sedang mengutin kayu, gak sengaja samar-samar saya melihat kayak ada bayangan-bayangan putih berbagai bentuk di balik-balik pepohonan.
Mereka seperti bersembunyi dan menghindari sesuatu yang entah apa itu. Tapi saya juga nggak melihat sosok kakek-kakek yang dari awal sudah menteror kami. Saya buru-buru masukin kayu kering ke api unggun biar apinya semakin membesar. Setelah itu, kami langsung masuk tenda lagi dan menutup pintu tenda segera. "Yus, tadi lu lihat nggak?" tanya saya setelah menutup tenda. "Lihat apaan?" "Udah deh man, lu jangan aneh-aneh deh," timpal Ius keheranan plus mulai ketakutan. Kami berenam berkumpul di tengah-tengah tenda sambil berselimutkan sarung masing-masing. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Suasana hening sekali. Gak ada suara binatang malam sedikit pun. Bahkan suara gesekan daun karena tertiup angin pun tidak terdengar. Suasana mencekam seperti itu membuat kami semakin ketakutan. Kami mencoba untuk tidur, tapi sepertinya usaha kami sia-sia. Dan aroma kemenyan tercium lagi. Suara langkah kaki diseret terdengar lagi. Cuman kali ini seperti diiringi langkah yang lain. Langkah berat seperti langkah hewan yang sangat besar. Berbarengan itu, suara erangan halus terdengar. Terlihat siluet bayangan sosok manusia dan bayangan seperti harimau tapi besar sekali melintas di depan tenda. Kami serentak bangun terduduk. Gak ada yang berani mengeluarkan suara sedikit pun. Kalau tenda pramuka itu di depannya kan suka ada lubangnya seperti jendela ya. Nah, di sela-sela lubang yang gak begitu tertutup itu, kami melihat di luar memang ada orang dan harimau Jawa atau harimau loreng yang gede banget. Semakin diperhatikan, ternyata orang itu adalah kakek-kakek bertopi caping. Kakek itu berjongkok di depan api unggun sambil memainkan sisa ranting yang terbakar. Sementara harimau berbaring di samping kakek itu sambil mengibas-ngibaskan ekornya yang panjang. Sesekali dia mengerang pelan. Entah sampai kapan kakek itu berada di depan api unggun. Karena entah kenapa kami semua tiba-tiba mengantuk yang amat sangat sampai terlelap. Dalam tidur, saya pun bermimpi. Kami seperti berada di suatu perkampungan. Dan suasananya seperti sedang ada pesta. Meriah sekali. Lantunan gamelan mengalun syahdu. Para penari menari dengan gemulai. Orang-orang berpakaian seperti di zaman dulu. Mereka tertawa bersukacita. Tapi sepertinya mereka belum menyadari keberadaan kami. Mereka seperti tidak melihat kami. Di saat kami sedang terheran-heran, tiba-tiba kakek bertopi caping ada di hadapan kami seraya berbisik, "Cepat pulang nak. Jangan sampai mereka tahu. Bahaya, bahaya," bisik kakek bertopi caping itu sambil menunjukkan jari kurusnya ke arah jalan setapak. Tanpa kami sadari, kami mengikuti apa yang diomongin kakek itu. Perlahan tapi pasti, kami mengendap-endap mundur dan bersiap balik arah mengikuti langkah si kakek. Orang-orang yang sedari tadi asik dengan pestanya tiba-tiba seakan menyadari keberadaan kami. Mereka menatap kami dengan tatapan kosong. Lalu mereka mulai melangkah menuju kami. Semakin lama semakin cepat, seperti mengejar kami dengan wajah mereka yang berubah menjadi berbagai macam bentuk yang mengerikan. Kami spontan berlari sekuat tenaga. Kami bingung harus kemana karena kakek-kakek tadi sudah tidak ada di hadapan kami. Kami terus berlari mengikuti jalan dan tiba-tiba semua gelap dan saya nggak bisa melihat apapun. Saya bingung, takut, pengen pulang, campur aduk rasanya. Dalam keadaan gelap gitu, sayup-sayup saya mendengar ada suara cewek memanggil-manggil. Semakin jelas, semakin kenal suara itu. Iya, itu suara mama. "Dang, sadar dong Dang, ini mama, ikuti suara mama." Dalam gelap, saya mencoba mengikuti suara mama yang terus memanggil nama saya. Sampai ada cahaya menyilaukan. Perlahan saya membuka mata saya. Semua serba putih. Dalam batin, saya ngomong, "Di mana gua? Apa gua udah mati?" Saya pun melihat ke sebelah,
ada mama yang sedang memanggil-manggil saya sambil menangis. "Ma, Dadang di mana, Ma? Dadang kenapa? Mama kenapa nangis?" Lirih saya kebingungan. Karena tiba-tiba sudah ada di sebuah ruangan juga ada beberapa orang yang gak saya kenal di ruangan itu. "Alhamdulillah Dang, kamu udah sadar," isak mama sambil memeluk saya. "Kamu di rumah sakit nak, udah 3 hari kamu gak sadarkan diri. Kalian ditemukan dalam tenda kalian dengan keadaan pingsan semua." Mama memberikan penjelasan sambil membelai kepala saya dan mengeluarkan air matanya. "Yang lain kemana, Ma? Mereka gak apa-apa kan?" "Teman-teman kamu gak apa-apa Dang. Bahkan mereka langsung bangun pas dibangunin orang yang nemuin kalian. Cuman kamu aja yang gak bangun-bangun. Tapi alhamdulillah sekarang kamu sudah bangun nak," ucap mama sambil tersenyum tulus. "Ya udah, kamu istirahat dulu ya Dang. Mama mau manggil dokter dulu," lanjut mama sambil berdiri dan berlalu. Hari itu pun saya diperbolehkan pulang sama dokter karena secara medis kondisi saya fit. Selama 3 hari dirawat itu hanya karena untuk menambah cairan tubuh dan asupan gizi lewat infus. Sampai rumah sore hari sekitar jam 5-an. Saya dipapah dan dibaringkan di kamar saya. Sebenarnya saya masih bingung apa yang terjadi selama kami tertidur. Karena memang saya merasa tidur bukan pingsan. Ditambah lagi orang-orang yang saya nggak kenal yang ada di ruangan rumah sakit. Mereka ikut juga ke rumah dan sekarang mereka sedang berbincang-bincang sama bapak di ruangan depan. Sambil berbaring dari tempat tidur saya memperhatikan mereka. Karena kamar saya itu bersebelahan dengan ruang tamu dan pintunya langsung menghadap ke ruang tamu. Di sana ada 4 orang. 3 cowok yang semuanya memakai baju koko dan salah satunya kelihatan sudah sepuh dengan sorban menggantung di pundaknya. Dan dari rambutnya yang gondrong dan karismanya sepertinya saya kenal. Dan memang benar, saya kenal beliau. Beliau adalah Pak Komara. Beliau adalah guru ngaji saya dan saudari-saudari saya. Yang satunya bapak-bapak sekitar 50 tahunan lebih dengan menggunakan ikat di kepalanya dan kumis yang lebat walaupun sudah memutih, tapi masih kelihatan kegagahannya. Dan yang satunya lagi, laki-laki berumur sekitar 30 tahunan. Dia berpenampilan hampir sama dengan cowok yang satunya. Dan satu cewek, yang ternyata si teteh warung di kaki gunung Sawal Palasari. Dalam hati saya keheranan. Ada apa si teteh sama orang-orang itu ada di rumah sakit dan ikut pulang ke rumah? Bapak, Pak Komara beserta 2 cowok itu masuk ke kamar. Lalu mereka memperkenalkan diri. "Gimana nak? Sekarang udah enakan? Saya Asep, suaminya Teh Lina yang di warung kemarin. Nah, ini sesepuh desa Palasari, Abah Manaf namanya." Seraya menyodorkan tangan dan menunjuk ke orang yang lebih tua, yaitu Abah Manaf. Semoga beliau masih sehat dan dalam lindungannya. "Yang kuat ya Jang," kata Abah Manaf sambil mengajak salaman. Aneh, seketika seperti ada hawa sejuk menjalar ke tubuh lewat tangan yang saya jabat. Kang Asep duduk di sebelah saya. Lalu, "Kemarin pas Nak Mana bersama teman-teman naik ke Sawal, Akang sama Mbah Manaf sedang di Panjalu karena ada acara di karantenan. Baru pulang sorenya," kata Kang Asep memulai pembicaraan. "Iya, Abah sama Asep terkejut saat melihat puncak bongkok, gelap dan diselimuti kabut tebal, serta petir dan kilat menyambar," sambung Abah Manaf. "Sesampainya di warung, istri Akang ngobrol. Katanya tadi pagi ada 6 orang anak-anak mau camping di puncak. Akang sama Abah semakin kaget," lanjut Kang Asep. "Pantesan puncak kelihatan gelap. Ada yang ke puncak di bulan larangan," timpal Abah. "Bulan larangan, Bah? Maksudnya gimana?" tanya saya masih bingung. "Kita sesama makhluk Allah hidup berdampingan. Kita manusia memiliki tradisi dan kebiasaan. Begitupun mereka dari alam lain. Di saat tradisi atau adat mereka dilanggar, secara otomatis mereka pasti murka." Penjelasan Abah Manaf masih membuat saya nggak ngerti. "Gini nak, ada waktu-waktu tertentu mereka penghuni Sawal yang tidak nampak oleh kita
mengadakan hajatan. Dan biasanya hanya juru kunci yang tahu kapan waktu itu tiba. Sehingga juru kunci melarang penduduk desa untuk naik ke sawal. Kemarin Abah sudah titip pesan sama istri Abah untuk melarang siapapun yang mau naik ke atas. Tapi mungkin si emak lupa, atau ini sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Nah, kalian sudah mengganggu proses hajatan mereka. Abah juga sudah mendengar ada teman Acep yang ngomong sembarangan dan berperilaku kurang bagus. Itu menambah murka mereka. Penjelasan Abah Manaf panjang lebar. Sedikitnya saya mengerti. Bah, ada kakek-kakek bawa tongkat, pakai topi caping, sama ada harimau loreng, besar banget. Siapa bah kakek itu dan harimau itu? Beneran atau? Tanya saya bertubi-tubi. Abah Manaf hanya tersenyum. Dia adalah penduduk Sawal. Dia penguasa hutan bambu itu. Dan harimau itu adalah muridnya. Terkadang mereka suka kelihatan bersama, tapi sih seringnya tidak. Dia baik, terkadang suka menolong penduduk desa di kaki gunung yang sedang mencari kayu bakar atau berburu bajing di atas gunung kalau mendapat gangguan dari mereka yang gak kelihatan, kata Abah Manaf. Abah sama Asep sengaja masih di sini karena ada banyak yang ikut ke Ujang. Kondisi Ujang sedang lemah, jadi mudah buat mereka menempel di raga Ujang, kata Abah Manaf panjang lebar yang membuat semua bulu yang ada di tubuhku merinding disko. Nanti malam Abah, Kang Asep, sama guru ngaji Nak Mana akan mencoba menetralkan Nak Mana, tambah Kang Asep. Nak Mana yang kuat ya, banyak istighfar, banyak sholawat sama wirid, biar pikirannya nggak kosong. Sekarang Nak Mana istirahat ya. Saya pun hanya mengangguk pelan karena rasa takut yang sangat besar. Dan yang sabar ya, insya Allah sama bapak dibantu di ruqyah. Semoga Allah memberi perlindungan dan pertolongan, kata Pak Komara yang membuat hati saya agak tenang. Jam berada di angka 9 malam. Mata serasa berat sekali, dan tanpa disadari saya pun tertidur. Saat membuka mata, saya telah berada kembali di Gunung Sawal di desa yang sama seperti waktu itu. Tetapi saya sendirian, gak ada teman-teman saya. Suara gamelan jelas mengalun. Para penari-menari seakan menyambut kedatangan saya. Orang-orang menatap saya dengan tatapan kosong, tanpa ekspresi sama sekali dan seperti memberi jalan kepada saya. Di belakang saya, tiba-tiba seperti ada yang mendorong lembut menyuruh saya untuk jalan. Saat saya melihat, ternyata sosok wanita cantik berkain kebaya sedada berwarna kuning dengan selendang hijau muda tersenyum manis sekali. Tanpa saya sadari, saya ikut ajakannya berjalan ke arah sebuah bangunan. Bangunan itu seperti rumah mewah pada zaman dulu yang terbuat dari kayu. Di depan pintu bangunan itu ada sesosok laki-laki gagah, tinggi dengan berpakaian lebih mewah dibanding yang lainnya dan sedang tersenyum. Di kiri kanannya berdiri pengawal-pengawal dengan wajah yang garang. Dia melambaikan tangannya seperti mengajak masuk. Tiba-tiba ada suara auman kencang sekali yang membuat orang-orang di sekitar berlarian karena ketakutan. Di belakang saya ada yang teriak, "Jang, sadar, lawan yang kuat, jangan ngikutin ajakan mereka. Mereka gak seperti kita dan mereka tidak seperti yang Ujang lihat." Saya pun menoleh ke belakang. Dari kejauhan, saya melihat Abah Manaf dan kakek bertopi caping sedang berlari ke arah saya. Saya mencoba berbalik, tapi cengkraman kuat menahan lengan saya. Ketika lirik wanita yang tadinya cantik mempesona itu telah berubah menjadi sangat menyeramkan. Dengan rambut panjang yang acak-acakan, wajah yang menjijikkan dengan taring yang panjang. Matanya besar seakan mau keluar dari rongganya dan lidah yang panjang. Mulutnya meneteskan air liur dan tangan-tangan kering dan panjang dengan kuku-kuku panjang dan hitam. Dadanya menjuntai ke bawah, punggungnya bongkok dan tercium aroma busuk dari tubuhnya. Melihat pemandangan seperti itu membuat saya berharap pingsan saja, tapi ternyata nggak bisa. Saya teriak sambil membaca surat yang terlintas di ingatan sambil menutup mata.
Tapi makhluk itu masih mencengkram lengan saya yang sudah mengeluarkan darah segar. Saya merasakan wajahnya menempel di muka saya. Aroma busuk yang keluar dari nafasnya menyengat sekali, membuat saya mual. Asli, saya pengen pingsan biar nggak inget dan nggak lihat apa-apa. Tapi nggak pingsan-pingsan. Tiba-tiba, cengkraman itu lepas dan bau busuk itu sedikit hilang dari penciuman. Buka mata, Jang. Suara bisikan Mbah Manaf di telinga saya sambil mengusap mata saya. Ujang sudah aman sekarang. Abah berhasil merebut Ujang dari makhluk betina itu. Perlahan saya pun membuka mata dan sekarang di depan saya hanyalah hutan belantara. Gelap, sepi dan tidak ada siapa-siapa. Hanya ada saya dan Abah Manaf. Tetapi Abah Manaf kelihatan masih waspada dan siaga. Lalu Mbah Manaf duduk bersila sambil menundukkan kepala dan bersedekap. Lama sekali. Saya merasa kesunyian yang amat sangat. Saya merasa sendirian. Saya ngerasa sedih yang sangat dalam. Saya pun menangis tanpa tahu apa yang saya tangisi. Tiba-tiba udara menghangat. Rasa pengap berganti dengan aroma khas kamar saya. Udah nak, buka matanya. Sekarang Nak Mana sudah benar-benar aman. Kamu gak bakal lagi diganggu dan palingan Nak Mana nanti diruqyah sama Pak Ajengan, kata Kang Asep yang tiba-tiba ada di sebelah saya. Ternyata memang benar, saya telah berada di kamar saya dengan keadaan bermandi keringat dan wajah yang pucat pasi. Serasa lemas banget dan ada rasa sakit di lengan sebelah kiri. Ketika saya melihat lengan saya, lengan itu berwarna hitam legam seperti bekas cakaran tetapi tidak mengeluarkan darah. Bah, apa yang terjadi? Kok saya bisa kembali ke sini? Padahal kan tadi saya ada di Sawal. Cecar saya dengan terengah-engah. Udahlah Jang, gak usah tahu. Biar ini Abah aja yang tahu. Yang penting Ujang sekarang sudah aman. Dan sudah gak ada lagi yang mengikuti, kata Abah sambil mengusap keringatnya yang mengucur deras di tubuhnya. Abah pun gak kalah seperti kelelahannya saya. Terakhir, saya diruqyah sama guru ngaji saya. Malam itu, saya bisa tidur pulas banget. Sampai bangun pun siang banget. Besoknya ketika saya bangun, badan serasa segar banget. Saya pun bertanya sama Mamah, Abah dan Kang Asep kemana. Mama bilang tadi setelah sholat subuh mereka pamit pulang. Saya masih penasaran sebenarnya apa yang terjadi semalam. Kenapa cuma saya yang diincar? Terus gimana saya bisa balik dan terbebas dari semua ini? Apa yang dilakukan Abah Manaf sama makhluk-makhluk itu? Sampai hari ini tetap menjadi tanda tanya buat saya. Berawal dari muncak ke Sawal yang membuat saya ketagihan untuk muncak lagi. Tanda tanya yang tak terjawab dan tetap dirahasiakan oleh mereka yang mengetahui, termasuk bapak ibu saya. Membuat saya mencari jawaban di gunung yang lain, yang akhirnya menjadi candu buat saya dan bukan untuk mencari jawaban tanda tanya saya. Biarlah misteri tetap menjadi misteri, biarlah rahasia menjadi rahasia. Mungkin demi kebaikan saya dan keluarga. Dan sebagai catatan, semua kejadian dari cerita berawal dari Sawal benar-benar saya alami sendiri. Sahabat saya Hari dan Ricky telah duluan dipanggil oleh Allah. Sedangkan Iim masih berada di Tasik. Sementara Ius sekarang berada di Sukabumi. Setelah kejadian itu, mereka tidak ada yang berani naik gunung lagi. Terima kasih Mas Aldi dari Mereka Ada yang berkontribusi atas tayangnya cerita ini di sini. Teman-teman juga dapat menyimak kisah-kisah misteri di channel Mereka Ada. Di sana juga ada banyak kisah pendakian mistis. Dan terima kasih juga kepada Mas Lesmana. Terima kasih tak lupa untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah menyimak episode kali ini. Semoga dapat menghibur kalian di malam minggu kali ini. Namun, sampai di sini saya menemani teman-teman. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian.
Saya Tama pamit, sampai jumpa di episode yang akan datang. Selamat malam minggu, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.